Halo, halo, Bang. Wah, Bang, tidur betulan gini. Turu asli turu. Halo, halo, Bang. Wah, lepas, Cok. Beneran tidur ya bang? Bang, Halo, Bang. Oke sih. hilang coy, hilang. Langsung aja, Rani. Share screen, share screen. Di Word-nya aja kan? Portnya aja sih. Halo bang. Nah, itu loh maksud saya, Bang. Oh betul bang bukanmu tiduran aku kan. Lanjut lanjut. Astaga, nggak sampai 5 menit, bah. Langsung aja. Rani, Rani, share screen Rani. Ya, cocok, Mi. Oke, eh kita langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, Bang Saung dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau konsul satu mengenai IRD kami. Dan untuk IRD-nya langsung aja ke entitasnya terlebih dahulu. Dan di entitasnya kami, di sini ada 12 entitas, yang mana itu sudah termasuk supertab dan subtabnya. Yang pertama itu ada entitas user sebagai supertype, terus ada nelayan subtype-nya dari user, pegawai sebagai subtype-nya dari user, admin sebagai subtype-nya dari user. Lalu di entitas selanjutnya itu ada entitas kapal sebagai supertype, yang mana di entitas kapal ini memiliki subtype berupa kapal rawai sebagai subtype-nya, kapal jaring insang, dan kapal pukat hela. Baru entitas selanjutnya ada entitas wilayah tangkap, baru ada entitas tangkapan, baru ada entitas supertype lagi, yaitu supertype laporan, yang mana untuk subtype-nya sendiri ada laporan berangkat dan laporan berlabuh. Dan untuk verifikasi, lalu untuk entitas selanjutnya ada entitas verifikasi, lalu ada entitas laporan pengaduan. Oke, untuk entitasnya itu aja. Mungkin untuk atribut-atribut dari setiap entitasnya boleh disebutkan. Untuk anggota yang lain. Izin masuk. Jadi eh, untuk atribut setiap entitasnya sebagai berikut. Jadi untuk users itu ya untuk menyimpan data seluruh pengguna sistem, bisa dilihat untuk user ID, nama, username, password, email, nomor HP, alamat, dan role. Terus selanjutnya ialah dari nelayan sebagai subtype dari usersnya, itu ada nelayan ID, foreign key kepada users ID pengguna nelayan, dan itu pakai integer. Terus ada NIB, nomor induk berusaha. Terus selanjutnya ialah pegawai, subtype users juga, menyimpan data pengguna dengan peran pegawai. Pegawai ID itu foreign key kepada user ID juga, pakai NIP, nomor induk pegawai. Selanjutnya ialah admin, subtype dari users juga, bisa all access sesuai namanya admin.
foreign key kepada user ID. Terus status akun admin aktif atau nonaktif itu pakai enum. Selanjutnya ialah kapal sebagai super type mendata unit operasional penangkapan ikan. Nomor registrasi sebagai primary key, nama kapal, kapasitas, tipe kapal, dan ID nelayan itu foreign key kepada nelayan ID. Terus ke kapal rawai sebagai subtype kapalnya, menjelaskan detail kapal jenis rawai. Ada nomor registrasi sebagai forensik pada kapal, nomor registrasi, panjang rawai, dan jumlah pancing. Selanjutnya ialah kapal jaring insang, itu subtype dari kapal juga, menjelaskan detail kapal jenis jaring insang, nomor registrasi, forensik juga, jenis insang, dan panjang jaring. Selanjutnya ialah kapal pukat hela sebagai subtype kapal lagi, menjelaskan detail kapal jenis pukat hela, nomor registrasi lagi sebagai forensiknya, panjang pukat, kedalaman operasi alat tangkapnya, terus sama daya mesinnya. Selanjutnya ialah entitas wilayah tangkap, menggambarkan lokasi penangkap ikan, itu wilayah ID sebagai primary key, nama pelabuhan, dan koordinat. Selanjutnya ialah tangkapan ID, nama ikan, dan catatan. Lanjut ke laporan sebagai super type, dokumen utama yang menghubungkan aktivitas kapal, nelayan, wilayah, dan tangkapan. Dari atribut tersebut ialah laporan ID sebagai primary key, ID kapal sebagai foreign key, ID nelayan, ID pegawai, ID verifikasi, ID wilayah, ID tangkapan, dan juga status laporan. Kebanyakan dari atribut laporan tersebut itu dapat dari foreign key. Lanjut ke laporan berangkat, subtype laporan, menyimpan waktu keberangkatan kapal, ID berangkat sebagai foreign key laporannya, terus waktu berangkat. Lanjut ke laporan berlabuh, subtype laporan, menyimpan waktu kapal kembali ke pelabuhan, ID berlabuh, dan juga waktu berlabuhnya. Lanjut ke verifikasi, menampung hasil validasi laporan dari pegawai. Ada verifikasi ID sebagai primary key, laporan ID sebagai foreign key, dan pegawai ID, foreign key juga, tanggal verifikasi, status verifikasi, dan catatan. Lanjut ke laporan pengaduan, mekanisme pelaporan masalah di lapangannya secara langsung. Pengaduan ID sebagai primary key, users ID dari foreign key-nya user ID, users, terus pegawai ID itu foreign key di pegawai, terus ke tanggal pengaduan, jenis pengaduan, deskripsi, status pengaduan, dan dokumentasi. Untuk selanjutnya ialah relasi dan kardinalitas, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, buat relasi dan kardinalitas ini yang pertama ada user ke subtype-subtype-nya. Mereka mempunyai relasi one to no, zero to one. Ya, relasinya itu memiliki peran sebagai terus ada nelayan ke kapal, relasinya memiliki kardinalitasnya one to many. Terus kapal ke subtype-subtype-nya relasinya one to one, memiliki tipe khusus. Terus ada kapal ke laporan menghasilkan, terus kardinalitasnya one to many. Terus laporan ke nelayan dibuat oleh, kardinalitasnya many to one. Terus ada laporan wilayah tangkap, relasinya berada di, kardinalitasnya many to one. Terus ada laporan ketangkapan, relasinya memiliki kardinalitasnya one to many. Terus ada laporan ke verifikasi, diverifikasi oleh, kardinalitasnya one to one. Terus ada pegawai ke verifikasi, relasinya melakukan, relasinya kardinalitasnya one to many. Terus ada laporan ke subtype-nya, relasinya memiliki catatan waktu, kardinalitasnya one to one. Terus ada user ke laporan pengaduan, relasinya mengajukan, kardinalitasnya one to many. Terus ada pegawai ke laporan pengaduan, relasinya menangani, kardinalitasnya one to many. Terus untuk ke 2.3 RD dan RDIS akan dilanjutkan sama Rani. Baik, untuk RDIS-nya yang pertama dari entitas users dan nelayan
nelayan pegawai admin itu satu users dapat memiliki satu peran atau tidak memiliki peran sama sekali, dan satu nelayan atau pegawai atau admin memiliki satu users. Selanjutnya, kapal dan nelayan. Satu nelayan dapat memiliki banyak kapal dan satu kapal dimiliki oleh satu nelayan. Selanjutnya, satu kapal memiliki satu tipe khusus seperti rawai, jaring insan, atau pukat hela, dan setiap kapal tipe khusus merupakan bagian dari satu kapal. Selanjutnya, kapal dan laporan. Satu kapal dapat menghasilkan banyak laporan dan setiap laporan berasal dari satu kapal. Selanjutnya, laporan dan nelayan. Setiap laporan dibuat oleh satu nelayan dan satu nelayan dapat membuat banyak laporan. Selanjutnya, laporan dan wilayah tangkap. Setiap laporan berada pada satu wilayah tangkap dan satu wilayah tangkap dapat menjadi lokasi bagi banyak laporan. Selanjutnya, laporan dan tangkapan. Satu laporan dapat memiliki banyak tangkapan dan setiap tangkapan dicatat dalam satu laporan. Selanjutnya, laporan dan verifikasi. Satu laporan diverifikasi oleh satu pegawai melalui satu verifikasi dan satu verifikasi hanya untuk satu laporan. Selanjutnya, pegawai dan verifikasi. Satu pegawai dapat melakukan banyak verifikasi dan setiap verifikasi dilakukan oleh satu pegawai. Selanjutnya, laporan dan laporan berangkat atau berlabuh. Satu laporan memiliki satu catatan waktu berangkat dan satu catatan waktu berlabuh, dan setiap catatan waktu berangkat atau berlabuh berasal dari satu laporan. Selanjutnya, satu users dapat mengajukan banyak laporan pengaduan dan setiap laporan pengaduan diajukan oleh satu users. Dan yang terakhir, satu pegawai dapat menangani banyak laporan pengaduan dan setiap laporan pengaduan ditangani oleh satu pegawai. Untuk ERG-nya sebagai Ya. Mungkin untuk penjelasan mengenai IRD yang terdiri dari entitas, relasi, dan kardinalitas serta IRDs-nya kami cukupkan. Apakah dari Bang Saung ada yang mau ditanyakan? Sabar sih, mau lihat IRD-nya gitu. Bisa di zoom in satu persatu Pak, di entitasnya. Sebelumnya mau nanya, kalian diajari bikin super subtek di praktikum atau di kuliah? Di Kuliah, Bang. perkuliahan, Bang, di matkul. Matkul, Bang. Sebentar ya. Soalnya yang saya tahu atau seingat saya juga, untuk relasi antara entitas itu kan ada yang super type nih. Nah, jadi dia yang merelasikan atau menghubungkan dengan entitas lain itu cuma super type. Kalau dia jadi isi, betul aja pakai itu. Bu Is kan yang mana? Ya, Bu Is sama Bu Vina. Tapi yang buat laptop ini Bu Is waktu itu. Mungkin bisa dijelasin kenapa kok setiap entitasnya itu kayak bingungnya ini IRD kalian gini deh, ini user sama laporan pengaduan kan. Nah, coba kenapa kok masing-masing sampai subtype-nya juga punya relasi lah antara user.
sama laporan pengaduan. Oke, izin menjawab Bang ya. Jadi kenapa entitas user ini, yang mana user ini kan super type istilahnya tuh. Kenapa super type-nya user ini langsung nyambung ke laporan pengaduan? Itu karena untuk membuat sebuah laporan pengaduan itu bisa dari siapa aja Bang. Nggak perlu hanya dari nelayan, nggak perlu hanya dari pegawai, nggak hanya dari admin. Jadi semua orang itu bisa buat laporan pengaduan asalkan dia sudah buat akun gitu Bang. Oh, berarti semua user ini kan ada nelayan, pegawai, admin kan? Iya bang, Ya, bahkan Iya. ada user yang nggak punya bang, dan nggak jadi pegawai, nelayan atau admin bang, dia tuh yang bisa bisa bikin laporan pengaduan juga bang. Maksudnya? Jadi itu kan tadi kan itu kardinalitasnya user ke subtype-subtype ini kan 0 to 1. Jadi ada beberapa user yang kayak istilahnya tuh mereka tuh cuma warlock gitu bang, bukan kayak nelayan, pegawai atau admin. Dia tuh nggak punya kapal. Oke, Nah gitu. nggak punya apa terus anggaplah guest user, iya nggak sih? Iya, Akun tamu lah. iya bang, jadi akun tamu itu ya gunanya buat ini bang, dia tuh bisa mengajukan laporan pengaduan aja ini bang. Sabar. Gimana ya? Eh, Kalau mau komen, IRD kalian ini over kompleks menurut saya. Sabar saya angkat dulu komentar. Boleh? Silakan Bang. Oke, lanjut. Sabar. Nah, kayak gini boleh. Sabar ya, jangan digerak-gerakan lagi ya. Saya lihat-lihat dulu verifikasi. Mandatory semua ya, nggak ada opsionalnya. Suara saya kedengaran aja kan? Kedengaran Bang, kedengaran. Nah, mungkin sarannya bisa kalian persimpel lagi untuk IRD-nya ini sama mengenai relasi atau kardinalitasnya nih, user ke laporan pengaduan. User tuh berarti wajib melaporkan pengaduan. Apa? Gimana sih buat laporan? Mengajukan laporan? Atau bisa aja? Izin menjawab Bang ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, user ini kan berarti dia sudah punya akun kan. Jadi apa ya? Orang tuh kalau mau bikin laporan pengaduan itu harus punya akun dulu. Jadi kalau nggak punya akun nih, yaudah dia nggak bisa bikin laporan pengaduan. Jadi istilahnya tuh kalau mau bikin laporan pengaduan harus punya akun. Nah, user ini kan akunnya kan. Kalau dia user toh nggak ngambil role kayak nelayan ataupun pegawai, dia user aja. Kita asumsikan dia bikin akun tuh buat laporan pengaduan karena buat apa bikin akun tapi nggak digunakan gitu kan. Menurut saya gitu sih Bang. Setuju. Nah, users berarti entitas kalian users. Kenapa kok one to many nggak many to many? Users kan sedangkan dalam
terminologinya juga dari bahasanya users, yang dimana banyak user lah, mudah. Kenapa nggak jadi banyak user mengajukan banyak laporan pengaduan, singkatnya gitu. Izin aja bang ya. Iya. Mungkin kalau masalah user sekian user ini eh, kesalahan pemilihan diksi aja dari kita. Seharusnya bentuk tunggal ke user gitu aja, bukan user sebanyak begitu sih bang. Oke, sabar. Setiap user harus mengajukan pengaduan. Verifikasi, sabar. Laporan identitas verifikasi. Dan setiap satu laporan harus diverifikasi ya, verifikasi satu demi satu. Mau nanya yang laporan soal verifikasi. Nah, kenapa kok one to one? Jadi nanti mungkin gambarannya di sistem kalian ini, menurut saya, yang saya tebak-tebak loh ya, dia bakalan verifikasi. Laporannya tuh diverifikasi, berarti nanti berstatus gitu kan, kalau diverifikasi atau belum. Ya bang. Iya bang. Nah, berarti nanti dia si adminnya ini pegawai memverifikasi bahasanya itu misalnya satu laporan diubah ke telah verifikasi terus langsung oke, nggak bisa langsung sekalian banyak diverifikasi gitu. Paham aja maksud saya. Paham bang. Jadi mungkin saya ulangi dulu bang ya. Berarti maksud abang tadi untuk verifikasi ini sama laporan, berarti setiap satu laporan itu harus diverifikasi satu persatu gitu kan bang maksudnya? Iya kan, berarti nanti satu persatu gitu dia, iya Pak. Mungkin Satria bisa bantu menjelaskan. Jadi ini bang, verifikasi laporan tuh cuma bisa diverifikasi satu kali aja bang. Oh, kenapa begitu? Nggak sekalian? Sekalian nih maksudnya gimana bang? Si pegawai ini bisa langsung verifikasi banyak-banyak gak bang? Banyak Iya, laporan maksudnya dalam tuh saya sekali. anggaplah, ya kayak contohnya spreadsheet, paham nggak maksud saya? Anggaplah kamu ngabsen orang nih, gimana ya? Bingung juga sih. Kalau digambarkan harus ada implementasi. Intinya tuh, anggaplah ada 3 kolom, ada 3 laporan nih. Berarti nanti kamu verifikasi atau mengubah statusnya. Terus kan nanti ada harusnya tergantung sistem kalian juga sih. Kalau di pemikiran saya tuh, nih gambaran saya kasarannya. Anggaplah kalian punya 3 laporan, oke. Terus
Eh, karena sistem kalian kayak gini, berarti nanti satu laporan itu kalian ubah statusnya, baru nanti ada tombol simpan tuh atau oke lah untuk kembali atau menyimpan statusnya kan. Nah, terus kalian oke, terus sudah selesai. Berarti nanti satu-satu gitu dong kalau Iya, misalnya kayak gini. iya sih bang, gambarannya kemarin kayak gitu sih. Nah, kenapa nggak sekalian, maksudnya dari 3 laporan itu bisa langsung diubah semua gitu loh. Nah, Diubah kemarin tuh semua terus di gambaran kami nih bang, laporan nih punya gambar. Jadi adminnya nih dalam admin lagi, pegawainya nih dalam sistem nih dia tuh ngebuka laporan terus ngelihat gambar, ngelihat ini bang, ngelihat data-data yang dilampirkan di laporannya orang ini, terus baru catatan kah, dikasih catatan kenapa diverifikasi, apa yang salah, apa yang benar, kayak gitu bang. oh, hmm, oke oke. Hmm, benar ya. Tapi kan ini bang, sekarang nih laporan ini udah nggak pakai gambar, soalnya kami udah nggak pakai yang overfishing itu. Jadi mungkin bisa aja sih kayak gitu. Cuma ya mungkin ntar catatannya bakal jadi buat semua laporan kok kayak gitu, bukan buat khusus buat satu laporan doang ntar. Oh, Izin masuk bang. ya. Jadi se apa ya, sepemahaman saya dari yang saya dengar tadi, jadi menurut Bang Saung ini one to many gitu kan, nanti many-nya ada di laporannya gitu, jadi setiap verifikasi itu bisa buat Banyak beberapa ya. laporan kayak gitu Bang. Ya, jadi entitas verifikasi ini bisa memverifikasi satu atau banyak laporan. Biar enak juga sih di sistemnya. Jadi bahasanya kalian di laporan ini anggaplah ada fitur CRUD, anggaplah gitu dulu. Terus jadi kalian nanti sebagai entah itu admin atau pegawai yang bertugas untuk memverifikasi laporannya ini, nanti dia bisa ngebuka laporannya. Misalnya nih Pak, dia mau cepat juga efisiensi kan, dibuka semua dulu, oke ACC ACC ACC, terus nanti tinggal di ubah status ubah status, baru langsung tekan tombol oke, nah kita ubah lah itu nanti statusnya kan bisa diverifikasi. Paham aja kan maksud saya? Paham bang. Kalau saran saya mungkin itu, tapi tergantung lagi ini sistem kalian sih. Ah, Oke oke. Mungkin kami terima saran dari Abang dan mungkin kami pertimbangkan buat kedepannya. Thank you Bang. Sabar dulu, ini kayaknya enggak nih, Apa itu? apa jujuran yang di kalian nih berasa topologi saya nih. Gitu ya. Admin kenapa atributnya status? soalnya kemarin admin ini anu bang, kayak orang yang bikin sistem atau enggak petinggi-petinggi aja, dia tuh tugasnya tuh paling all access, jadi dia bisa CRUD akun-akun pegawai, terus ngubah ngubah atau hapus akun pegawai, ya CRUD lah gitu bang. Jadi dia tuh ada statusnya tuh buat tandain kalau akun adminnya ini aktif atau enggak, orang yang pakai akun ini masih ada atau enggak, gitu aja sih bang. Kalau ada abang ada masukan buat atribut subtype dari admin boleh sih bang.
sabar ya. Iya. Iya. Sabar ya guys. Oh ya, mau nanya juga. Untuk di PBO sudah ada muncul ketentuannya apa belum? Lupa ngecek saya. Halo, halo. Masuk suara saya. Halo, halo. Udah ada bang, kriterianya Udah ada ya? Udah. Untuk PBO. Oh, udah ada. Nah, inheritance-nya di PBO berapa biji? Untuk inheritance-nya itu yang ini, yang subtype supertype itu bang. Iya, maksudnya menerapkannya berapa, gimana ya, berapa biji sih? 3 biji berarti bang. Ini kan konteksnya Tiga. sebenarnya tuh mau nyocokkan di entitas kalian sih. Maksudnya ini kan kalian pakai 3 subtype nih. Anggaplah gitu di entitas users, paper sama laporan. Nah, kalau misalnya di PBO memang nyuruhnya 3, oke lah. Bener. Kalau misalnya memang nggak ada ketentuannya, saran saya pakai di satu entitas saja biar nggak membingungkan. Jadi untuk entitas usernya itu bisa dilebihin lah, maksudnya dipisah-pisah semua ini. Jadi berapa? Maksudnya ketentuan inheritance-nya? Untuk ketentuan inheritance-nya nggak ada dikasih tahu sih bang. Yang pasti di sini kriteria utamanya PBO tuh menerapkan 5 pilar OOP. Udah gitu aja. Menerapkan pilar. Sabar. Sabar. Sabar nih, saya ada ngestak sih ngelihat IRD kali. Bukan bermaksud apa, cuma over kompleks. Takutnya nanti kalian bingung gitu loh. Bingung pas makainya. Iya. Juga nanti juga mau nanya kalian bisa nggak ngebaca IRD, maksudnya IRD-nya tanpa kayak tulisan tadi, cuma by ngelihat IRD kalian gitu loh. Bisa aja sih harusnya ya. Kalau dari intinya tuh ya, kalau dari saya sendiri bisa. Bisa bang. Yang lain? Tapi saya mau nanya nih bang. Alhamdulillah. Silakan. Kalau di RDIS itu emang kayak gitu gak bang? Subtype-nya itu masuk ke dalam RDIS juga? Supertype Iya. dan subtype. Oh gitu ya. Oke. Nah, maksudnya gimana kamu nanya tadi? Ini bang, kan di RDIS tadi kan ada ini tuh, supertype sama subtype itu masuk ke RDIS. Emang masuk gak bang? Ada kardinalitasnya, ada itunya. Sabar. Sabar ya, ini membuka kitab dulu aku. Oke. Kita praktikum tahun kemarin. Soalnya juga saya nggak ngambil Bang KBD kemarin. Maksudnya nggak ngambil aslet.
Yang kamu maksud itu setiap sub atau subtabnya lah. Subtabnya ini kan nelayan, pegawai, admin. Itu punya irdesnya sendiri gitu maksudnya. Iya bang. Nah itu kembali lagi karena kalian irdesnya nih bahasanya nyambung gini kan, maksudnya subtype-nya ke yang lain gitu loh. Jadi ada bingung kan. Sebenarnya mau nyaranin usersnya ini bahasanya dihapus, maksudnya subtab untuk users ini dihapus, jadi nelayan, pegawai sama admin ini berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Jadi nggak nyambung-nyambung gini, maunya tuh saya saranin gitu. Cuma coba kalian kasih penguatan, usersnya dihapus saja, nelayan, pegawai sama adminnya berdiri sendiri-sendiri. Mereka punya atribut sendiri-sendiri, terus punya role, memang punya role sendiri-sendiri sih. Punya kardinalitas sendiri antar dengan entitas lain gitu. Bakal susah Bisa nggak kalau misalnya loginnya sih nanti bang. Loginnya ntar ngecek berapa tadi berarti 3 entitas atau 4 entitas ntar baru bisa login. Barat di situnya aja sih. Harusnya ya sepengetahuan saya. Oke. Iya sih, betul juga. Misalnya kayak gitu. Yang buat IRD siapa? Saya Di data modeler ya. Nah, kamu pakai laptop kah? Pakai HP ini sekarang lagi Gmail? laptop bang. Bisa kan kamu share screen tutorin bikin super type subtype-nya? Oke bang. Entitasnya. Yang laporan. Yang laporan. Bentar ya. Harus seluruh layar sih gue. Sebenarnya kami itu kemarin nggak diajarin juga sih bang kalau subtype sama supertype nih di RD-nya tuh gimana? Cuma diajarin penerapannya aja. Bentar. Penerapannya. Ayo, yes. Jadi kalau misalnya ada ketentuan dari praktikum ya kami ngikutin aja. Gimana benernya? Kan di laporan kan ya bang? Ya, Kayak gini sih bang. Tinggal dimasukin di sini ya supertype. sabar. Oh, laporan. Oke. Nah, kenapa nggak kalian laporan pengaduan ini masukkan sebagai subtype-nya laporan? Nggak bisa. Iya nggak bisa sih. Bisa aja sih. Cuma ntar laporan nih otomatis yang lain nih juga harus ada dokumentasi sama jenis pengaduan kah atau Harus apa ada. kan? Iya. Izin menambahkannya bang, untuk laporan pengaduan dan laporan sendiri itu beda, Iya, udah jenisnya beda beda. konteks sebenarnya.
Karena untuk laporan yang seperti ini dia buat yang punya role kayak nelayan gitu. Oke. Nah, untuk yang laporan pengaduan ini kan bisa diakses oleh semua user. Sedangkan untuk yang laporan yang super type ini nggak bisa diakses oleh semua user. Begitu, Bang. Jangan yang ini, sakit kepala aku ngeliat ini, yang biru aja. Oke, nice. Jangan yang tadi. Waktu Entitas berlalu. kuning. Entitas kuning tuh, kuning sekali. Berapa ya? Yang kuning enggak di membuat laporan. Oke. Mungkin ini sih yang mau saya tanyakan kembali tuh yang bagian si mandatory sama optionality-nya. Kenapa user itu wajib mengajukan? Walaupun dia punya akun kan belum berarti dia mengunjungi atau istilahnya eh, harus melaporkan gitu loh. Paham nggak maksud saya? Nggak setiap hari dia tuh melaporkan. Ya yang kayak Kenapa saudara dia Rizky wajib? bilang tadi sih Bang, usernya kalau ndak bakal ngaduin apa-apa, ngapain dia bikin akun gitu. Nah, nggak perlu masuk sistem berarti, atau mau dibikin kayak gitu aja ya, bisa sih. Mungkin izin menambahkan, Bang ya. Mungkin saya tahu maksudnya Bang Sang ini eh, si user ini dia udah daftar, Jangan tapi dibuka ya. dia Seperti udah daftar tapi buat oke lanjut. oke si user ini udah buat akun tapi buat pelaporannya dia nggak selalu buat laporan kan maksudnya kan dia bisa nggak buat laporan begitu kan Bang maksudnya Bang. Iya betul. Eh, Mungkin balik lagi untuk sarannya dari Bang Saung kami terima Ya dan tampung mungkin aja. bisa kami pertimbangkan lagi buat kedepannya Bang. Kemudian admin ini sebagai Tuhannya sistem ini kan berarti Iya Bang, bisa dibilang begitu. Tuhan dah tuh Tuhan tuh ya. kenapa nggak ada table kenapa hilang halo Oh halo ya, kenapa nggak ada table ini sistem sistem. entitas sistem admin cuma nangkring gini bro atau users ini sudah mencakupi sistem semua Gimana ya? Entitas sistem. Iya sih, berarti ntar admin nih masuk di bentar. Izin oke. Mungkin izin masuk Bang untuk admin sendiri ini kan fungsinya admin di sini yang krusial banget adalah pada saat pembuatan akun yang mana Ah iya, gitu sih. orang pertama yang ada di sistem itu kan si admin nggak mungkin pegawai tiba-tiba muncul kan jadi buat yang membuat atau mengakses akun di sini adalah admin jadi untuk admin ini apa ya udah termasuk ke dalam user dia berkorelasi ke user itu udah cocok menurut saya Bang jadi dia nggak mengakses pembuatan akun gitu. oh oke oke jadi tidak perlu entitas sistem ya Nggak perlu sih.
karena kesatuan dari ERD yang dibuat ini sudah bagian dari satu sistem yang ini, Bang. Nah, sebenarnya IRD kalian sudah bagus. Saya sudah bisa menerima penjelasan kalian. Mungkin saran-saran yang saya berikan tadi itu bisa dipertimbangkan lagi. Sama mungkin untuk semuanya bisa dipelajari lagi untuk cara membaca IRD kalian ini. Karena siapa tahu takutnya dimasalahkan lagi kan. Karena untuk database ini terutama di bagian konsepnya, tahu nggak esensinya apa? Esensi dari konsep basis data IRD. atau desain? Ya, IRD betul. Sebagai fondasinya, Bang, dasarnya. Ya, dasar. Dan juga esensi utamanya itu kalian bahasanya kuat-kuatan argumen lah dengan orang yang menguji data konsep kalian ini. Dan kalau misalnya memang kuat-kuatan itu dia dari kalian juga harus punya dasar, nggak cuma ngomong bau gitu lah. Gitu. Kapal rawai jaring kapal Pukatela ini jenis-jenisnya kan? Iya bang, yang dari sarannya bang Iqmal kemarin bang. Oh ya. Oh berarti ini kapal rawai itu punya sendiri. Kapal ini untuk laporan ya. Tapi jujur saya kalau jadi nelayan nggak mau sih bikin akun di sini. Jujur-jujuran aja. Pertama login nih. Oke. Kapal harus punya nomor registrasi dan lain-lain. Terus bikin laporan. Nelayannya tuh bikin laporan untuk dirinya sendiri sama kapalnya. Ya nggak sih? Izin Bang ya. Kan nelayan ini bikin akun, baru masukin kapalnya dia, itu kan ngedata kapalnya, baru kalau dia mau berlayar dia bikin laporan dulu, laporan berlayar, sama kalau udah balik lagi dia laporan berlabuh. Nah, udah sih itu aja. Nah, isi dari laporannya ini ada wilayah tangkap sama tangkapannya ini apa. Habis itu nanti diverifikasi sama si pegawai ini. Udah itu aja. Ini aplikasinya harusnya kemarin tuh kami ini sih bang, kayak jadi pemerintahnya gitu bang. KKN kan apa KKN ya? Apa Ki kemarin Ki? Ya. Jadi ya nelayan Itulah ini ya. mau ndak mau bang, mau ndak mau harus pakai ini. Demo sih saya jadi nelayannya. Tidak bisa. Sama berungas juga sih. Kenapa harus ada tabel verifikasi? Nggak langsung aja. Jadi pegawai memverifikasi laporan. Bentar. Sebenarnya bisa aja sih kayak gitu. Izin Bang ya. Kenapa harus ada verifikasi ini? Kan laporan ini belum tentu laporannya diterima atau enggak kan. Nah, verifikasi ini buat ngasih tahu lah laporannya yang sudah dibuat ini
sesuai aturannya enggak, sesuai aturan yang berlaku atau kebijakan yang berlaku atau tidak. Kalau enggak ya dikasih tahu alasannya apa itu di entitas verifikasi begitu bang. Oh jadi setiap laporan tuh berarti belum tentu bisa diterima gitu kan? Kamu maksud tadi karena Siap. entah itu dari laporannya benar atau tidak dan lain-lain. Iya betul gitu. Halo. Iya bang, iya ya. Kan di kardinalitas itu ada opsional. Kenapa enggak? Jadi pegawai itu opsional nih bisa memverifikasi laporan. Paham nggak maksudnya? Jadi verifikasinya ini dihapus saja. Bisa dipertimbangkan, bisa. Oke. Jadi Harusnya. nggak memperlibat kalian lagi gitu aja. Tapi ya memang kadang ada yang memperibet untuk mempermudah, kadang ada yang juga mudah tapi ribet gitu. Kembali lagi kalian. Tapi saran saya mending verifikasinya dihapus, pegawai langsung tarik ke laporan. Nah, relasinya itu bisa memverifikasi dan diverifikasi. Dan one to many, terus dari pegawainya ini dapat melakukan verifikasi laporan dan laporan ini harus diverifikasi sama pegawai. Paham aja maksud saya? Paham bang. Jadi verifikasi ini dihapus saja terus dimasukin di laporan gitu kan bang. Tinggal di laporan ini Ya. tambahkan catatan, status sama tanggal. Terus Status kan sudah ada tuh, status laporan. Oh iya. Tinggal tambahin tanggal sama catatannya aja. Oh iya, sama pegawai. Saran aja. Bisa sih bang. Gitu. Nah, wah. Wilayah IT. Saran-saran saya tadi dicatat apa enggak tuh? Saya ini bang, recording. Yang Bang, lain bang, yang udah saya catat juga. Gitu. Suka banget sih. Nama Bang. Ya, ada lagi kah bang? Tangkapan. Nama ikan mantap. Kenapa nggak nambahi atribut? Sabar. Takutnya sudah ada kan? Batas gimana ya? Atribut untuk batasan nangkap ikannya gitu. Kenapa? Itu udah anu sih bang, bukan fokus area kita lagi, itu fokus areanya itu bang, kelompoknya Nathan bang. Oke. Sudah komunikasi ke kalian Komunikasi apa bang? sama kelompoknya Nathan? Sebenarnya komunikasi ndak komunikasi itu udah beda ini sih bang, udah beda fokus area. Iya, Bang. Fokusnya udah pecah lah. Kita masalah konservasi dan ekosistem pesisir, mereka masalah polusi dan keberlanjutan nelayan gitu bang. Nah, tar sabar lu. Ini kenapa laporan sama tangkapan anunya beda ini? Ini kan memiliki nih yang laporan, Oh iya memiliki bang. sama tangkapan. belum diganti. Aduh. Laporan sama wilayah tangkap itu juga. Oh iya. Nanti aja kalau bisa kalian ubah. Oke. Terlalu fokus yang di Dan sini. juga kalau nggak salah kata kerjanya itu harus beda semua kalau nggak salah. Cuma lupa juga sih saya. Ya itu mungkin dua ini bisa diperbaiki, yaitu yang laporan wilayah tangkap sama tangkapannya. Oke bang. Tuh.
Masih sisanya aman aja laporan pengaduan. Tadi dokumentasi nggak jadi gambar? Jadi gambar di laporan pengaduan. Ya. Yang tipe datanya Enum apa aja tadi? Ini Status kan? ya, status, role, status, tipe Coba kapal dibuka. di Word. Di data modeler ini bisa dipakaikan Enum kan? Nggak bisa bang, di Apex nggak ada bang, nggak ada enum. Itu sih maksudnya di MySQL bisa apa enggak ya? Saya Di belum MySQL ada bisa nyoba bang. juga sih. Nah, itu nanti bisa kalian jelasin lagi tuh kenapa kalian pakai blok, kenapa kalian pakai enum, tipe datanya gitu. Mungkin itu aja sih. Panjang kukat oke, kedalaman operasi. Kenapa pakai kedalaman operasi? Maksudnya apa? Emang dari jenis kapalnya Daya gitu. mesin. Panjang rawa ya, 8 jam. Bukan orang kapal bangsa. Jadi nggak begitu paham untuk kapal-kapal ini. Sama ini sih mungkin bisa diperhatikan lagi untuk atributnya si subtype-nya. Bisa rasionalisasiin lagi lah. Kira-kira memang butuh ini atau enggak. Memang butuh atributnya. Maksudnya misalnya atributnya A, B, C, D, E, F, G memang butuh atribut A atau enggak, atribut D atau enggak. Sisanya sudah aman. Tadi mungkin gimana ya? Mungkin belum bisa saya ACC karena masih ada beberapa catatan tadi sih. Kira-kira kalian gimana? Itu kan catatan untuk pertimbangan kalian lagi kan? Kalian kira-kira bisa ngefixin itu kapan? Mungkin sebelum itu apa ya? Kan ini konsul 2 itu tanggal 21. Ya, Kalau misalnya berbarengan gimana, Bang? barengan di tanggal 21 Iya. itu. Iya. Misalnya mepet banget ini kan. Betul, memang mepet. Bisa sih. Kalian sudah sampai mana aja ini selain IRB? Kami udah nyiapin buat query-nya, tapi kita tahan dulu, kita hold dulu, kita tunggu IRD-nya ini di ACC atau enggak. Kalau misalnya tadi itu di ACC, kita langsung gas buat query-nya, Bang. Oke. Untuk buat query itu sebenarnya lebih gampang nggak sih daripada IRD-nya? Iya. Iya. Karena sudah ada dasarnya kan. Sudah ada dasar dan sudah ada yang bisa bantu. Ya kan? Ya. Nggak apa-apa sebenarnya. Ya sih mungkin bisa di konsul 2 sekalian untuk pematangannya, tapi dengan catatan kalian memang kalau misalnya sudah fix nih mau nambahin apa, mau ngurangin apa atau mau tetap memang sudah fix kan di konsol 2 tuh saya dapat infonya, maksudnya sudah dapat informasi mengenai fix kelompok kali ini gimana. Tapi sekalian juga ketentuan di konsol 2 itu kalian lanjutin gitu loh, maksudnya sudah harus selesai juga, paham kan maksud saya? Oh, memang dong, paham. Oke. Mungkin itu aja sih. Sisanya sudah cocok. Sudah mantap. Oke.
Ini cukup tak Bang? Atau ada lagi tambahan? Cukup sih. Cukup. Oke, karena ada cukup mengenai pembahasan konsul satu ini, jadi kita akhiri saja dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Bang Saum yang telah meluangkan waktunya untuk kami, Bang. Jangan lupa makan, Bang. Apa? Jangan lupa makan, Bang. Sudah makan saya. Oh iya, sehat-sehat terus, Bang ya. Sehat-sehat Ki. Yang lain juga sehat-sehat. Nah, oke, saya Sama akhiri. sekiranya tambahan sekiranya memang mau ada yang ditanyakan, tanya aja nanti ya. Oke Bang. Oke, Bang. Oke, Ya. lanjut. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Kasih MQ kamu ya kan.